Sesi Seduh kali ini dengan narasumber kita yang baru, dengan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik, Ibu Haja Izzatun Trias Rahmatin, Sarjana Hukum. Selamat siang Bu. Siang kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, tema seduh kali ini yaitu tentang perwalian hak asuh anak. Nah, yang lagi viral kali ini kan ada anak kecil bernama Gala yang ditinggal oleh ayah ibunya yang meninggal di kecelakaan di Tol Jombang. Nah, itu kan sekarang jadi polemik. Siapa yang nanti akan meneruskan keberlangsungan hidup anak ini, perwaliannya ikut siapa, dan bagaimana nantinya ke depannya, begitu Bu. Kejadian kemarin itu sungguh sangat mengagetkan kita semua ya Mbak Evi ya. Anak sekecil itu sudah mengalami ujian hidup yang cukup berat. Bahkan dia sendiri saat ini kan belum menyadari dan belum mengerti apa sebenarnya yang dia sedang alami kan. Berkaitan dengan kejadian ini, tema kita tentang perwalian ya hari ini pas sekali. Jadi perlu saya sampaikan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan itu berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Orang tuanya ini mempunyai kewenangan sekaligus kewajiban mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun luar pengadilan, termasuk kewajiban memelihara dan mendidik. Seperti itu Mbak Evi kira-kira. Nah, bagaimana jika orang tua dari si anak ini meninggal? Jika salah satu yang meninggal, maka kekuasaan orang tua dipegang oleh yang masih hidup. Nah, dalam kasus ini, dalam kejadian ini kan Gala kan kedua orang tuanya kan meninggal. Nah, bagaimana? Jadi kita sudah punya aturan untuk menyikapi hal demikian, bahwa ketika anak itu belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali. Nah, wali inilah yang nanti akan menjalankan fungsi sebagaimana fungsi orang tua itu. Seperti itu Mbak Evi kira-kira. Begitu ya Bu ya aturan di negara kita. Lah, nanti ke depannya siapa Bu yang berhak menjadi wali dan siapa juga yang berhak untuk mengajukan perwalian ini dan bagaimana prosedurnya? Diajukan di pengadilan mana kalau boleh tahu juga? Terima kasih. Penunjukan wali itu tidak serta-merta orang menyatakan diri sendiri, saya yang jadi wali, bukan, tapi harus melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan permohonan yang diajukan, kemudian bisa juga dengan pesan atau wasiat dari orang tuanya sebelum orang tuanya itu meninggal. Jadi harus ada penetapan pengadilan. Nah, siapa yang berhak mengajukan? Nah, ada 4 kategori yang berhak untuk mengajukan sebagai wali dari anak. Yang pertama adalah keluarga si anak. Keluarga anak ini adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si anak dalam garis lurus ke atas sampai derajat ketiga. Jadi kakek nenek, atasnya kakek nenek buyut ya, dan atasnya lagi apa itu istilahnya, cangga ya barangkali ya. Kemudian kategori yang kedua adalah saudara anak, saudara dari si anak. Siapa saudara dari si anak ini? Saudara dari si anak ini adalah kerabat dari anak atau masih keluarga lah ya, dalam garis menyamping. Jadi contohnya bisa saudara dari ibu bapak ibunya, saudara-saudara dari kakek neneknya atau buyutnya, bisa juga saudaranya dia sendiri. Nah, kemudian kategori keempat itu Mbak Evi ada orang lain. Orang lain ini bisa mengajukan jika tidak ada keluarga atau saudara, atau ada keduanya tapi tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Jadi bisa asal punya kedekatan dengan si anak. Kemudian kategori keempat bisa juga berupa badan hukum. Badan hukum ini bisa mengajukan sebagai wali. Kemudian
Untuk bisa ditunjuk sebagai wali tentunya harus memenuhi syarat ini. Dan syarat-syarat sebagai wali itu secara detail itu ada diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Ya, secara umum saya sampaikan di sini bahwa syarat sebagai wali itu harus dewasa. Dewasa itu umur berapa? Umur minimal 30 tahun. Nah, jadi matang betul ya, matang betul untuk bertindak sebagai wali dari anak. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani, sehat fisik maupun mental. Kemudian adil, jujur, amanah, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, kemudian harus beragama yang sama dengan si anak, dan yang terpenting itu Mbak Evi, dia harus menyatakan kesanggupan bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan yang sifatnya itu mengandung kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap si anak, dan perbuatan-perbuatan salah lainnya terhadap si anak ya, termasuk ketika anak melakukan kesalahan dia harus sanggup menyatakan diri, ada jaminan untuk tidak akan melakukan hukuman fisik. Nah, itu harus dihindari. Kira-kira seperti itu Mbak Evi. Oh begitu ya Bu ya, jadi sudah sangat jelas sekali. Sekarang saya mau tanya, ketika seseorang itu sudah menjadi wali dari si anak ini, itu kira-kira sampai kapan Bu menjadi walinya? Sampai sepanjang hidupnya atau si anak ini ketika sudah dewasa atau bagaimana? Gitu Bu. Wali itu berakhir itu ketika anak sudah mencapai 18 tahun. Kalau sudah mencapai 18 tahun berarti bukan anak lagi namanya lagi, sudah dewasa. Nah, itu otomatis walinya selesai. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika si anak meninggal. Nah, itu jabatan wali itu selesai. Yang ketiga, ketika wali tersebut meninggal. Yang keempat, jika berupa badan hukum, maka badan hukum itu bubar atau kail. Seperti itu Mbak Evi. Oh, ternyata begitu ya Bu ya. Sekarang saya dan Sobat Ceria di rumah jadi lebih memahami tentang permasalahan perwalian ini. Oh ya Bu, kira-kira mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai perwalian ini kepada Sobat Ceria di rumah? Terima kasih Mbak Evi. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa perlunya penunjukan wali itu tidak hanya ketika kedua orang tua si anak ini meninggal, tapi juga ada kondisi lain yang seyogianya ada petunjuk seorang wali untuk anak tersebut, yaitu dalam keadaan orang tuanya itu tidak diketahui keberadaannya. Kemudian ada suatu sebab sehingga kedua orang tuanya itu tidak dapat menjalankan kewajiban atau tanggung jawabnya sebagai orang tua. Contohnya, misalkan sakit keras atau cacat sehingga dia tidak mampu melaksanakan tugas sebagai orang tua, atau karena sesuatu hal yang negatif, misalkan dia sudah menyalahgunakan wewenangnya itu. Nah, itu bisa diajukan penetapan wali dalam kondisi-kondisi khusus itu tadi, dengan catatan sebelumnya harus diajukan pencabutan kekuasaan orang tua dulu, baru kemudian ditetapkan walinya, gitu Mbak Evi. Kemudian apa sih pentingnya ditunjuk wali itu? Nah, itu kita perlu simpulkan di sini bahwa anak itu juga sebagai manusia ya, mempunyai hak dasar. Tentunya tidak sama dengan manusia dewasa. Jadi hak anak ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi, dijaga, karena anak ini bisa dibilang sebagai manusia yang lemah ya, belum bisa melakukan apa-apa, secara hukum juga belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Makanya perlu ditunjuk wali untuk melindungi dan menjaga hak-hak mereka, memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk mengelola harta jika si anak punya harta.
Jadi agar tumbuh kembangnya itu terjamin, kepentingan terbaik bagi dia itu terpenuhi, gitu Pak Evi. Karena mereka ini kan penerus kita, gitu, penerus cita-cita bangsa. Demikian Pak Evi. Terima kasih Bu Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik atas waktu dan ilmunya, sehingga dapat mencerahkan kami semua, baik saya maupun Sobat Ceria yang ada di rumah. Baik Sobat Ceria, terima kasih sesi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel kami. Nanti kalau ada pertanyaan yang bertanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar kami. Nanti akan kami up di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.